Biografi Sunan Gunung Jati. Ia lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Syahid Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1948 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Lara Sentang, putri si Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajarangan, kelahiran 1448 Kairo, Mesir. Meninggal pada 19 September 1568 Keraton Kasapuhan, Cirebon. Nama lengkap Syarif Hidayatullah, anak Maulana Hasanuddin Ratu Wulungayu. Orang tua Rara Sentang, Syarif Abdullah Umaduddin. Kakek nenek Nyai Subang Larang King Siliwangi. Cucu Maulana Yusuf dari Banten. Silsilah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir pada 1448, kemudian ia wafat saat usia 120 tahun pada 19 September 1568 di Cirebon. Sunan Gunung Jati ini merupakan keturunan ke-17 dari Rasulullah SAW. Silsilah dimulai saat Nabi Muhammad SAW memiliki seorang putri bernama Siti Fatimah. Kemudian Siti Fatimah melahirkan Sayyid Husain, sampai pada generasi-generasi selanjutnya lahirlah ayah Sunan Gunung Jati. Ayahnya bernama Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar. Dia adalah seorang penguasa Mesir. Ibunya bernama Nyi Mas Rara Santang yang merupakan putri Raja Pajajaran yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Setelah menikah, gelarnya berganti menjadi Syarifah Mudaim. Awal mula pertemuan kedua orang tua Sunan Gunung Jati adalah ketika Nyi Mas Rara Santang sedang melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Di sana ia bertemu Syekh Maulana Akbar. Mereka menikah dan dikaruniai dua putra, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan adiknya Syarif Nurullah. Pada 1470 Masehi, Sunan Gunung Jati menginjakkan kaki di Cirebon untuk pertama kalinya. Kedatangannya disambut baik oleh pamannya yang merupakan seorang raja di Cirebon, Raden Walang Sungsang. Sebelumnya diceritakan Sunan Gunung Jati merupakan pendakwah di Pulau Jawa. Beliau mendakwahkan Islam dengan cara menggabungkannya dengan kesenian lokal, yaitu gamelan Jawa. Di wilayah Banten, Sunan Gunung Jati bertemu dengan Sunan Ampel dan kemudian berguru kepadanya. Dari Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati belajar banyak hal mengenai ajaran Islam, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Demak bersama dengan Sunan Ampel, dan sepulang dari memperdalam ilmu agama di Demak tersebut, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon tidak hanya untuk menyebarkan agama Islam, namun ia diangkat menjadi penguasa Kesultanan Cirebon menggantikan ayah mertuanya Pangeran Cakrabuana. Dalam kedudukannya sebagai Raja, Sunan Gunung Jati membuat kebijakan tentang pajak yang jumlah, jenis, dan besarannya disederhanakan agar tidak memberatkan rakyat. Ia juga membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan masjid-masjid jami di wilayah Cirebon. Ia juga menghentikan tradisi pengiriman pajak kepada Kerajaan Pajajaran yang biasanya diserahkan secara periodik dalam 1 tahun. Keputusan ini merupakan simbol pernyataan berdirinya Kesultanan Cirebon yang berdasarkan pada ajaran Islam. Dalam hal ini, sesungguhnya kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh oleh Sunan Gunung Jati sebagai raja menggunakan prinsip rahmatul lil alamin untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun warabban ghafur. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Posisinya sebagai ulama menjadikan ia mendapat gelar waliullah, dan kapasitasnya sebagai kepala negara ia pun memperoleh gelar Sayyidin Panatagama, yang dalam tradisi Jawa seorang raja adalah wakil Tuhan di dunia. Adapun ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi tanah Jawa adalah sebagai berikut. A. Metode Muitlah Hasanah atau nasihat-nasihat yang baik. B. Metode Al-Hikmah menggunakan cara-cara yang bijaksana. C. Metode Tadarruj berjenjang tingkatan belajar seorang murid pesantren. D. Metode Ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dan berbagi ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali.
metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali yang berkaitan. F. Pembentukan kader dai. Berikut gambar Sunan Gunung Jati yang ada di samping.